Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir meninggalkan coretannya di dalam kolom komentar. Jangan lupa ya tembusin like-nya 1000 lah biar Mimin bisa cepetin alur murim login. Dan semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Sebelum memasuki part 32, alangkah baiknya Bang Doro sing pantun terlebih dahulu. Di sana vampir, di sini pocong. Jangan cuman mampir, subscribe dong. Mulai maksa nih. Biarinlah setan. Ya, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Chulwo berakhir merasa kesal dan ia pun berusaha mengajukan sebuah tantangan guna segera menentukan siapa sosok pemuda yang benar-benar terbukti paling kuat di antara keduanya. Dan akhirnya Taekyung kini mulai bersiap mengikuti adanya sebuah tantangan yang Chulwo berikan. Sehingga saat itu pemandangan tersebut sontak kembali memecahkan keheningan yang ada. Terlihat begitu sangat menarik dengan berbagai macam dukungan di kedua belah sisinya. Tapi kepala keluarga, sebaiknya kita hentikan saja pertarungannya sekarang. Aku tak tahu mengapa, tapi terdapat sedikit ketegangan di antara keduanya. Lalu, bukankah lebih baik memanfaatkan momen ini untuk menyelesaikannya saja? Kemudian, menurut Musung, dirinya ini tak akan meremehkan naga tidur Sangsi. Namun, jika mereka membiarkan mereka bertarung, pastilah akan terdapat salah seorang dari mereka yang berakhir terluka parah. Siapa maksudmu? Maaf, jika juniorku marah, itu akan sulit mengontrol emosi nanti. Kau tenanglah, pertarungan belum dimulai, jadi hasilnya pun belum bisa dipastikan, bukan? Sebenarnya saat itu Wi Kyung cukup percaya terhadap adik kecilnya akan dapat mengatasi sebuah pertandingan yang mungkin berbahaya. Ya, karena pertandingan tersebut mungkin dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Musung jelas memahami apa maksudnya jika naga tidur Sangsi merupakan seorang seniman bela diri dengan bakat yang luar biasa. Namun mengingat Chulwo memiliki pengalaman maupun energi internal lebih, itu semua akan memberikan dampak negatif bagi seorang pembuli maupun seseorang yang berakhir kalah di dalam pertarungan selanjutnya. Baiklah, mungkin akan kucoba masuk ke dalam pertandingan saat waktunya tiba. Sebenarnya saat itu semua orang benar-benar memberikan dukungan penuh kepada kedua belah pihak, membuat suasana tersebut menjadi semakin intens dalam menyambut pertarungan yang cukup mendebarkan. Tapi saat itu Cheongpung masih tetap memilih diam, hanya mencoba sedikit mengamati situasi sekaligus menikmati seluruh adanya hidangan gratis yang telah disajikan. Oi, melambailah sedikit ke arah kamera. Maksudku para pemirsa, apa kau tak paham arti dari para penggemar, ha? Kemudian menurut Chulwo, Taekyung ini akan segera berbaring selama 3 bulan. Maka memilih melambaikan tangan dengan sepuas mungkin merupakan sebuah pilihan tepat yang harus ia lakukan. Wah, ngomong-ngomong, tapi kau marah karena kau dicampakkan seseorang, bukan? Sebenarnya saat itu Chulwo telah tenggelam di dalam imajinasi liar. Bila Taekyung tak memilih menghalangi seluruh sikap yang ia tunjukkan, maka masa depan cerah pastilah akan berhasil ia dapatkan. Dan ia pun kini benar-benar merasa geram mendapati seluruh mimpi tersebut berakhir sirna seketika. Dan akhirnya pertarungan tersebut tak lagi dapat terhindarkan. Yang mana saat itu Chulwo mulai bersiap dengan kenakal besi di tangannya, memilih untuk segera all in atas sebuah pertandingan keras yang telah ia nantikan. Dan Taekyung pun menyambut itu semua dengan kembali bersiap mengirim Chulwo keluar dengan kondisi merangkak dan tak berdaya. Sehingga saat itu Chulwo bergegas melesat maju, ingin segera menghancurkan mulut Taekyung dengan seluruh rasa percaya diri yang ia miliki. Ia ingin saling menghancurkan antara satu dan yang lain pastinya.
Dan akhirnya adanya sebuah pertarungan perebutan cinta kini tak lagi dapat terhindarkan, menghiasi seluruh suasana malam menjadi semakin intens sekaligus mendebarkan. Sebenarnya saat itu Chulwo mencoba sedikit mengamati Jin Taekyung. Mungkinkah naga tidur sangsi akan benar-benar berguna dengan beberapa teknik keluarga Jin yang ia punya. Namun saat itu beberapa gerakan selalu berhasil Taekyung hindari. Bergegas memberikan sebuah serangan counter cepat dan kembali mundur menghindari serangan yang ia lesetkan. Sehingga saat itu Taekyung berhasil memaksimalkan keunggulan senjata karena keputusan hit and run merupakan sebuah langkah tepat yang Taekyung lakukan. Sebenarnya saat itu Taekyung terus bertarung sembari memberikan provokasi dengan mengucapkan beberapa kata aneh yang tak Chulwo pahami, yang mana adanya senjata tombak tersebut benar-benar dirasa merepotkan, mampu terus-menerus membatasi beberapa gerakan akurat yang Chulwo beri. Ia seakan terus dipermainkan di hadapan para penonton pastinya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu Chulwo berhasil memanfaatkan kelengahan Taekyung, yang mana tombak tersebut berhasil ia dapatkan juga, membuat Jin Taekyung mulai terlihat panik dengan sesuatu hal janggal yang tak ia perhatikan. Cih, kau itu terlalu banyak bicara rupanya. Jadi berkatalah semaumu, karena ini akan menjadi kesempatan terakhir bagimu. Oi, sial, kenapa kuat sekali? Aku tak bisa melepaskannya sekarang. Tapi jika kau masih tak melepasnya di hitungan ketiga, kau ini berisik sekali. Akan kulemparkan kau dengan kekuatan penuhku. Dan akhirnya hitungan ketiga kini segera Taekyung berikan juga, bergegas melepaskan cengkeraman tombak tersebut mengikuti seluruh kekuatan dahsyat yang Chulwo lesatkan. Sontak dirinya kini mulai kehilangan keseimbangan dan Taekyung pun segera melompat maju mengikuti adanya sebuah momentum terbaik yang telah tercipta, sehingga saat itu sebuah serangan lutut berhasil mendarat tepat di bagian muka, membuat distraction belum Vies tak pernah menduga bila strategi aneh yang coba Taekyung terapkan akan memberikan sebuah dampak serang yang signifikan. Oi, untuk sekarang bisakah kau kembalikan tombakku, ha? Dan Bams! Dimana saat itu juga sebuah serangan kuat segera Taekyung lesatkan, mengucam tepat di bagian perutnya, mendesak Chulwo beberapa meter ke arah belakang. Dalam hati Taekyung kini mulai tampak kebingungan, bagaimana bisa dua serangan kuat yang telah ia lesatkan tak memberinya dampak seperti apapun itu yang ia perkirakan. Sehingga saat itu Chulwo jelas semakin merasa kesal dengan seluruh sikap kekanak-kanakan yang Taekyung tunjukkan. Cih, bagaimana bisa seranganku tak begitu berdampak kepada muka jeleknya? Sial. Wah, aku sedikit bersikap lunak karena menghargai seniorku sih. Tapi mulai sekarang, hoi, sudahlah, silakan saja keluarkan semua yang kau punya sekarang. Dalam hati Taekyung kini mulai mengamati situasi. Bagaimana bisa hanya di sebuah pertandingan sparring biasa Chulwo memilih menggunakan kekuatan Fish Energy dengan seluruh kemampuan teknik yang ia miliki, yang mana itu semua jelas membuat Taekyung semakin terdesak menghadapi berbagai macam teknik serangan dengan daya penghancur yang mematikan. Sehingga saat itu Taekyung harus melompat secepat mungkin dalam menghindari seluruh gempuran intens yang Chulwo lesatkan. Ia berakhir kehilangan satu-satunya tombak yang tengah ia gunakan pastinya. Oi, jangan pernah berpikir untuk segera menyerah kau setelah kehilangan senjata. Cih, aku baru saja terbiasa dengan tombak jenis ini. Dasar sial. Tak lama berselang, Taekyung tiba-tiba memilih maju secara perlahan. Dan ia pun sangat percaya diri memberikan sebuah peringatan supaya Distraction belum Vies segera menyerah dari adanya sebuah pertandingan sparring yang tengah mereka lakukan. Dan itu semua jelas membuat mereka semua menjadi bingung. Bagaimana bisa naga tidur sangsi yang kehilangan satu-satunya senjata tombak malah dengan percaya diri memberikan peringatan aneh kepadanya.
Oi, bagaimana bisa kau bersikap angkuh sekarang? Kau tak mencoba melakukan tindakan pengecut seperti bermain kotor, bukan? Wah, bisa jadi sih. Trik kotor ya. Kurasa ini jelas mirip sih, karena aku mengandalkan sesuatu yang hanya bisa kulihat, bukan status karakter. Mengamati pemandangan yang semakin terasa tak jelas, Suluo kini tak ingin terjebak kedua kali, bersiap mengeluarkan segenap kemampuan yang ia miliki, menyiapkan sebuah teknik andalan yang ia kuasai, sehingga saat itu teknik Northern Tiger Fist Twin Pound ke-82 segera ia siapkan, dan ia pun berusaha sebaik mungkin menghancurkan Jin Taekyung dengan seluruh trik aneh maupun kotor yang telah ia siapkan. Sebenarnya saat itu Taekyung masih memiliki 70 poin skill yang belum ia distribusikan. Karena Taekyung melakukan panggilan sistem, maka efek warrior terpicu, mampu memberikan kekuatan 30 poin tambahan sementara di semua atribut dan kekuatannya. Lalu Taekyung pun kembali memutuskan meletakkan 20 poin ke dalam kekuatan dan sisa 50 poin ke dalam kecepatan. Yang mana itu semua membuat Taekyung benar-benar merasa tak percaya bila tambahan 50 poin ke dalam agility akan membuatnya merasa jauh lebih ringan, tak seperti apapun itu sebelumnya. Sehingga saat itu gerakan cepat Suluo mulai terlihat jelas di mata Taekyung, membuat dirinya ini dapat dengan mudah untuk menentukan langkah eksekusi seperti apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Dan akhirnya sebuah gerakan cepat segera ia lakukan. Wah, Destruction Bloom Fist level 95. Kurasa aku sekarang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, bukan? Ungkap Taekyung yang kini berhasil mendesak, memberikan adanya sebuah gerakan counter akurat yang mematikan. Sontak pemandangan tersebut kini mengejutkan mereka semua. Benar-benar begitu tak percaya dengan sebuah hasil akhir mengejutkan yang Taekyung berikan. Oi, kau mendengarnya bukan? Sepertinya pertarungan telah berakhir. Menurutmu siapa sih yang menang? Tentu saja tuan muda kita lah. Hoi, ini tentang Destruction Bloom Fist. Tapi bagaimana kau bisa begitu yakin sih? Kemudian menurut Yumujin, dirinya ini telah melihat berbagai macam kejutan yang telah tuan muda tunjukkan. Maka takkan merasa heran juga jika dirinya berakhir keluar sebagai seorang pemenang di dalam pertarungan tersebut. Dan ia pun kini terus membanggakan, mulai mengingat kembali mengenai beberapa himbauan aneh yang selalu terdengar menawan. Oi, tapi apa kau pikir aku langsung percaya jika tuan muda ketiga yang pemabuk, pembuat onar, sekaligus pecinta rumah bordil dapat melakukan hal yang seperti yang kau ceritakan? Tapi apa yang terjadi? Di tengah sibuknya mereka berdebat mengenai betapa alimnya tuan muda ketiga sekarang, tiba-tiba saja beberapa orang terlihat perlahan berjalan mendekati mereka berdua. Wah, untuk pertemuan fraksi murim di wilayah perbatasan ini terlihat cukup ramai sepertinya. Memahami adanya sebuah kondisi yang terasa janggal, Yumujin kini segera mempersiapkan diri, berusaha memastikan sebaik mungkin dan juga menghentikan seluruh laju kuda yang mereka naiki. Aku seorang ahli, The Tiger Swordman dari Sekte Zongnan. Dan aku datang kemari untuk menemui seseorang bernama Jin Taekyung maupun Jeongbong. Apa? Sekte Zongnan? Sial, sebenarnya aku cukup ragu sih mengatakan beberapa pujian soal tuan muda ketiga. Sementara itu di sisi lain, Bai Musung kini malah terlihat terguncang dengan sebuah hasil akhir yang mengejutkan. Bahkan saat itu kecepatan tersebut mulai membuat mereka semua semakin tak percaya dengan seluruh pergerakan hebat maupun cepat yang Taekyung tunjukkan. Aku tak bisa melihat gerakan itu sebelumnya.
Gerakannya memang terlihat cukup cepat sih. Mendengar pernyataan yang dirasa cukup aneh, semua penasaran dibuatnya. Dan Musung pun kini mulai menanyakan mengenai seni bela diri seperti apa yang saat ini tengah Taekyung gunakan. Oh, dia hanya mempelajari satu gerakan kaki dan satu teknik tombak. Tapi meski sederhana dan praktis, salah satunya adalah seni Divine Art. Ya, jadi jelas cukup kuat sih. Tapi bagaimana ya? Dia hanya cukup cepat saja sih. Mungkin hanya lebih cepat dibandingkan Chulwoo. Hehe. Mendengar pernyataan remeh sembari menggenggam sepasang apem, itu semua jelas mengejutkan Musung. Bagaimana bisa dengan tiba-tiba seseorang mampu melampaui seluruh batas fisik tanpa melalui adanya sebuah bantuan teknik maupun seni bela diri khusus yang ia pelajari. Tapi kenapa kau masih bilang tak mungkin? Itu jelas memungkinkan untuk seseorang sepertinya melakukan itu. Kemudian menurut Cheongbong, dirinya ini pernah berlatih dengan Taekyung, yang mana saat itu Taekyung mampu memberikan sebuah serangan counter cepat terhadap beberapa jenis seni bela diri yang ia pelajari. Ya hanya dalam kurun waktu sekitar 2 hari pastinya. Oi. Menganalisis Northern Tiger Fish 2 hari itu akan butuh waktu setahun penuh hanya untuk mempelajarinya saja. Bahkan seorang murid Gunung Hua juga mengakuinya. Jadi itulah alasan kenapa Paman Master ingin selalu di sisinya ya. Hei, apa dia sekuat itu? Tentu saja sih, tapi aku jelas lebih kuat jika dibanding dengannya sih. Hehehe. Dalam hati baik Musung kini mulai mempercayai jika di keluarga Jian telah terdapat seseorang monster yang tengah bersembunyi. Tak lama berselang, Musung mengucapkan permohonan maaf atas beberapa kata peringatan yang telah ia sampaikan. Dan ia pun juga berterima kasih karena telah banyak belajar untuk salah seorang junior yang bersamanya. Ya sudahlah, mari kita lanjutkan saja. Oi. Apa dia tersinggung? Aku cukup tahu sih, Chulwoo memang gegabah menantang salah satu adik yang ia suka. Baiklah, aku selalu memintanya untuk selalu rendah hati, tapi akan kuperingatkan saja dia nanti. Namun, apa yang terjadi? Mana saat itu Wiekyong tak kuasa menahan hasil akhirnya. Merasa begitu sangat tak percaya bila Jin Taekyung akan mampu keluar sebagai seorang pemenang. Sementara itu di sisi lain Taekyung kini masih coba mempermainkan Chulwoo, merasa begitu sangat senang dengan sebuah hasil kemenangan yang ia dapatkan. Ia masih coba memperingatkan supaya seseorang selalu memahami kekuatannya sendiri. Dan akhirnya tak lama dari situ Wiekyong mulai mengumumkan bila Jin Taekyung berhasil keluar sebagai seorang pemenang. Dan ia pun kini kembali mengumumkan mungkinkah terdapat seseorang penantang lain yang ingin mengajukan diri. Karena ini sudah berakhir, kau sebaiknya segera duduk dengan tenang karena aku akan mencari penantang yang lain. Namun apa yang terjadi? Di mana seketika itu juga tangan Taekyung segera Chulwoo genggam, merasa begitu sangat emosi dengan seluruh provokasi yang Taekyung beri. Hoi, hentikan saja sekarang saat kau masih kuberi kesempatan. Tapi saat itu Destruction Blumfish sama sekali tak ingin mendengar, berusaha sebisa mungkin menghancurkan Taekyung secepatnya. Dan Bams! Dimana saat itu juga Taekyung berhasil memberikan serangan kepadanya, berhasil menghindari serangan kuat Chulwoo sekaligus melesatkan sebuah serangan counter cepat seketika. Yang mana serangan tersebut kini menjadi kunci dari akhir sebuah pertandingan, berhasil mengebaskan tubuh besar Chulwoo, membuatnya kembali tertunduk terkulai lemas tak berdaya. Quest telah diselesaikan. Karena Anda berhasil menyelesaikan quest dengan luar biasa, maka akan diberikan XP lebih sebagai hadiah utama. Sehingga saat itu 2 kali level up segera datang menghampiri Taekyung.
Cih, mau main-main denganku ya? Ingatlah, aku ini naga tidur sangsi, Jin Taekyung. Mendengar pernyataan tersebut, sontak semua berteriak seketika, merasa begitu sangat bersemangat memberikan dukungan kepadanya. Tak lama berselang, Jin Wikyung kembali menanyakan penantang selanjutnya. Namun saat itu semua masih terbius dengan kehebatan dari keluarga Jin Taekyung. Sehingga saat itu Wikyung bergegas mengumumkan adanya seorang pemenang dari sebuah kompetisi yang telah ia ciptakan. Anda menjadi pemenang event dadakan, mendapatkan beberapa reputasi maupun XP, 1 kali level up maupun 10 bonus poin telah Anda terima. Ya, selamat. Maka pemenang dari kompetisi ini adalah naga tidur sangsi Jin Taekyung. Wow, naga tidur sangsi Jin Taekyung, hidup keluarga Jin. Dan akhirnya semua berteriak menyebutkan nama Jin Taekyung, merasa begitu sangat bangga dengan seorang pemuda hebat yang tak mereka duga. Namun apa yang terjadi? Di tengah sibuknya sorak-sorai maupun riuhnya suasana, tiba-tiba saja seseorang berteriak menghentikan mereka semua menggunakan sebuah energi internal mengguncang siapapun itu yang mendengarnya. Sehingga saat itu semua orang benar-benar merasa penasaran siapa seseorang yang saat ini dengan tiba-tiba datang menghentikan seluruh pertemuan yang mereka lakukan. Ia sekaligus memberikan adanya sebuah tekanan kuat yang terasa begitu mengerikan. Dan ia pun mulai berjalan secara perlahan menaiki arena pertarungan sekaligus berhasil menarik seluruh pusat perhatian yang mereka berikan. Oi, Pak Tua ini sepertinya tak datang untuk latih tanding bukan? Untung saja sih kompetisinya sudah selesai. Tak lama berselang dirinya segera memeriksa keadaan, merasa begitu sangat penasaran dengan seseorang yang kini ia targetkan. Kau Jeongbong atau Jin Taekyung. Oi, kenapa dia tiba-tiba? Iya, aku bukan keduanya. Oh, kau bukan keduanya. Ya, kau benar. Aku tak tahu siapa Jin Taekyung dan kurasa kau salah orang. Iya, dan satu hal yang pasti, kami semua di sini jelas tak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Gila bener Dani MC. Tak lama berselang, tetua sekte Zhongnan segera memanggil mereka dan Taekyung pun kini mulai memahami jika para pendatang yang baru saja merusak suasana merupakan anggota dari sekte Zhongnan yang pernah ia temui di acara makan siang bersama Raja Changsan. Ya, dialah orangnya. Ya, dari perkenalan kemarin, dialah yang bernama Jin Taekyung. Aku masih ingat dengan jelas bentuk mukanya. Ketahuan sudah akhirnya. Cih, matilah aku. Memahami seseorang berani berbohong dan sedikit mempermainkannya, sontak dirinya kini benar-benar merasa geram. Yang mana orang tersebut ternyata salah satu tetua dari sekte Zhongnan bernama The Tiger Swordman Song Il. Dan akhirnya tak lama dari situ Taekyung bergegas mengingatkan Mujin bagaimana bisa dirinya selalu berakhir diajar, tak seperti apapun itu yang Taekyung harapkan. Tak lama berselang, Yuk Mujin bergegas memperkenalkan diri jika dirinya merupakan seorang patriark muda dari keluarga Jin Taehyung. Dan ia pun bergegas menanyakan mengenai beberapa orang yang kini memilih datang. Aku Gong Il-hyo, salah satu 3 ahli pedang Zhongnan. Aku murid kelas 2 di sekte dan keponakan ketua dari sekte Zhongnan, Storm Sword Supreme. Dan orang ini adalah Tuan Song Il, tetua dari sekte kami, The Tiger Swordman. Mendengar pernyataan tersebut, mereka terkejut seketika dan mereka pun kini mulai bergegas memberikan sebuah penghormatan lebih kepada mereka semua. Aku Baik Musung dari sekte Gunung Hua.
Mendengar pernyataan tersebut, tetua Songil berakhir meremehkannya. Dan ia pun kini mulai menanyakan, mungkinkah Heavenly Sword Sage mengirimnya kemari untuk seseorang penerus dari Sword Sign? Mungkinkah kalian membicarakanku? Lalu apa kau mengenal kakekku juga? Hoi, kenapa kau malah menggali kubur? Lihatlah, mereka jelas tak memiliki hubungan baik sepertinya. Tak lama berselang, Jin Woo-kyung segera menanyakan tujuan dari kedatangan mereka semua di sebuah acara yang kini mereka gelar. Oh, aku ya, kau tahu, aku kesini jelas menagih hutang. Hutang karena berani merendahkan para murid dari Sekte Zongnan Agung. Memahami pernyataan tersebut, Il Hyuk kini mulai menampilkan aksinya bila terdapat insiden di pertemuan Raja Changsan dan membuatnya harus memulihkan diri selama setengah tahun penuh. Iya, mau bagaimana ya? Padahal aku juga sudah lumayan santai sih waktu itu. Mendengar perkataan tersebut, Il Hyuk merasa semakin muak dibuatnya. Dan ia pun kini mulai melebih-lebihkan bila mereka menyerang Il Hyuk di saat dirinya lengah dan tak berdaya. Tapi saat itu Taekyung berakhir memainkan lidah juga, membuat mereka semua semakin menjadi bingung siapa sebenarnya dalang dibalik keributan yang sesungguhnya. Dan akhirnya Il Hyuk kini ingin mencabik-cabik mereka semua sebagai sebuah balasan dari seluruh hinaan yang telah ia dapatkan. Yang mana pernyataan tersebut sontak memancing emosi di antara mereka semua, merasa begitu tak percaya dengan permintaan aneh yang Il Hyuk inginkan. Hai, Tuan Gong, mencabik-cabik. Perhatikan kata-katamu. Meski kita berbeda sekte, kita harus tetap tunduk pada hierarki murim. Wah, hierarki murim. Bukankah itu membuatku di level yang sama dengan Heavenly Sword Sake Gunung Hua? Bagaimana menurutmu? Aku jelas kakak senior dari ketua sekte kami, Storm Sword Supreme. Sebenarnya mereka semua tak pernah menduga juga jika posisi yang tetua Songil miliki menjadi jauh lebih tinggi dari seluruh ekspektasi yang mereka miliki. Dan itu semua semakin membuat mereka di posisi terjepit dengan seluruh situasi mengerikan yang mulai datang menghadang. Tetua sebaiknya tak usah melibatkan pemerintah karena pejabat di sana bersekutu dengan mereka. Aku khawatir mereka akan berbohong nantinya. Ya, akan kubuat keluhan resmi untuk melawan Sekte Gunung Hua atas insiden ini. Akan kita balas seluruh perbuatan mereka. Dan untuk keluarga Jian, mulai sekarang kuncilah keluarga kalian hingga salah seorang dari sekte kami memberikan sebuah wewenang. Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung cukup bingung memahaminya. Namun saat itu Woo-kyung jelas bergegas menolaknya. Dan ia pun kini mulai menyatakan bagaimana bisa salah satu dari 10 sekte besar memilih bertindak tanpa memberikan sebuah penjelasan yang dirasa relevan. Tapi saat itu tetua Songil segera menyambut keretakan Woo-kyung, merasa cukup terpancing dengan seluruh perkataan yang ia ungkapkan. Dan ia pun kini mulai bersiap untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dengan sebuah cara yang tak mereka inginkan. Dalam hati Taekyung kini mulai merasa resah. Bagaimana bisa hanya dengan sedikit candaan semata malah berakhir dengan terkuncinya seluruh anggota keluarga Jin Tae-yuan. Dan ia pun mulai memperhitungkan jika pertarungan benar-benar berakhir pecah, maka dengan menggabungkan seluruh kekuatan mereka, pastilah meraih sebuah kemenangan dirasa cukup memungkinkan. Tapi apa hierarki 10 sekte benar begitu penting hingga salah satu sekte seperti Gunung Hua saja masih tak mampu membuat sebuah gerakan? Sebenarnya Taekyung bersedia menerima kesalahan yang ia perbuat. Namun bagaimana bisa baik di dunia murim aneh yang ia tinggali sekarang maupun dunia nyata tempat biasa ia kembali memiliki sebuah aturan busuk yang dirasa hampir serupa. Mulai dari orang miskin yang tak pernah dihargai hingga mereka semua orang tanpa koneksi tak pernah memiliki sebuah kelayakan di dalam tujuan mereka. Yang kuat akan merubah sebuah kebohongan menjadi kebenaran. Ya begitu pula sebaliknya.
mereka selalu menekan siapapun yang lemah, dan mereka pikir itu semua jelas sudah menjadi kewajaran yang harus mereka semua terima. Kurasa tekanan seperti ini cukup aku saja yang mengalami di dunia nyata. Dan sejak awal ini terjadi karena ulahku, bukan? Jadi aku benar-benar tak menyangka jika di dunia manapun hal busuk ini akan selalu terjadi juga. Oi, persempak dengan kalian semua. Apa kau pikir aku akan termakan omonganmu, ha? Memahami adanya pernyataan yang dirasa cukup arogan, semua terkejut dibuatnya, dan mereka pun hanya bisa terdiam, tertegun dengan adanya sebuah keberanian gila yang Taekyung tunjukkan. Ya, kecuali Cheongbong yang menjadikan Taekyung sebagai seorang idola di dalam hatinya. Apa yang baru saja kau katakan, ha? Wah, ada apa kalian ini? Apa kalian sedikit mulai tuli, ha? Dengarlah, ku bilang, persempak dengan kalian semua. Aku benar-benar sudah muak dengan perjalanan dari kekuatan maupun kekuasaan kalian semua. Dalam hati Taekyung sudahlah tak peduli lagi dengan seluruh sudut pandang orang lain yang akan mereka beri. Namun di sisi lain dirinya tak ingin membiarkan mereka semua merasakan sesuatu hal mengerikan di dunia nyata yang pernah Taekyung alami. Kak, aku benar-benar minta maaf. Aku tak dapat menahan semua perasaan ini, dan kurasa mereka sudah benar-benar melewati batas kali ini. Oi, Jin Taekyung, kenapa kau masih bersikap di situasi? Ya, sebenarnya aku juga merasa kesal juga. Jadi mau bagaimana lagi sekarang? Dan akhirnya mereka tertawa membahas itu semua, membuat Bai Musung menjadi semakin paham seberapa gila idola dari seorang paman master yang ia punya. Sedikit memahami arti dari seluruh omong kosong yang Taekyung ungkapkan, Tetua Song Il kini mulai angkat bicara, bergegas mengeluarkan pedang dari sarungnya, memilih bersiap membunuh Taekyung secepatnya. Yang mana saat itu Wikyung benar-benar tak pernah menduga bila Tetua Song Il akan berniat membunuh Taekyung seperti apapun keinginan di hatinya. Dan akhirnya adanya sebuah teknik berkekuatan dahsyat kini mulai ia siapkan juga mengarah tepat di bagian tubuh Taekyung, mengejutkan siapapun orang yang menatapnya. Sehingga saat itu Wikyung bergegas melindungi adik kecilnya, bersiap menerima adanya sebuah serangan dahsyat yang tak ia duga. Tapi saat itu sebuah suara segera menghentikan mereka semua. Jika kau bunuh dia, ketahuilah kau juga akan mati. Mendengar pernyataan aneh melalui sebuah transmisi suara, Tetua Song Il terkejut seketika, mengingat saat itu suara tersebut benar-benar terus ia ulang, mencoba memberinya sebuah pernyataan mendasar bila dirinya akan turut mati jika membunuh Taekyung, seperti apapun keinginan yang ia harapkan. Sehingga saat itu dirinya mulai merasa penasaran siapa seseorang yang kini mulai berani menghentikan seluruh perbuatan dan keinginan yang tengah ia targetkan. Memahami sumber suara yang mungkin mereka kenal, Taekyung tersenyum menanggapinya. Dan ia pun bergegas menyatakan jika seseorang kini mulai mengamati dan menjaganya. Tak lama berselang, Tetua Song Il berusaha memperkenalkan diri, dan transmisi suara itu pun malah kembali tertawa mendengar adanya sebuah gelar maupun posisi yang ia miliki. Sebenarnya Tetua Song Il kini mulai melacak lokasi asal suara, tapi masih tetap dirasa nihil, membuatnya semakin merasa waspada akan sebuah kekuatan yang dimilikinya. Dan ia pun cukup merasa curiga, mungkinkah orang tersebut ingin melindungi Jin Taekyung dari sebuah niatan membunuh yang ia punya. Baiklah, jika kau tak segera menunjukkan diri, maka lihatlah akan segera ku bunuh anak ini. Oi, hentikan ku bilang. Jadi benar dugaanku, dia ingin menyelamatkan Taekyung rupanya. Lihat saja, akan segera kumanfaatkan bocah kecil ini.
Tak lama berselang, tetua Songil akan berhitung sampai 3. Jika ia tak segera menunjukkan diri, maka kematian Taekyung tak akan bisa ia hindari. 1. Wah, lihatlah dirimu. Kau lebih menjijikkan sejak terakhir kita bertemu. 2. Tunggu, terakhir kita bertemu. Oh, mungkinkah suara ini benar-benar? Tapi tak mungkin juga jika dirinya masih hidup, kan? Sementara itu, di sisi lain, sumber transmisi suara tersebut kini mulai memastikan akan sebuah kehadiran yang telah ia janjikan. Merasa cukup terusik dengan sebuah perhitungan mundur yang tetua Songil berikan, yang mana orang tersebut tak lain adalah Raja Api. Dan akhirnya Kaisar Api kini mulai menuju lokasi, merasa begitu sangat tertantang dengan seluruh perkataan yang Songil ungkapkan. Sebenarnya saat itu tetua Songil mulai menyadari jika jarak 50 yard lebih merupakan sebuah jarak transmisi suara yang luar biasa. Dan ia pun kini mulai memberikan sebuah ancaman akan membunuh Jin Taekyung jika Raja Api bertindak gegabah dan terus mendesaknya. Namun saat itu Taekyung berhasil mengejutkannya dengan berhitung sampai 3, seakan mulai memberinya sebuah provokasi lebih bila tetua Songil dari Sekte Zongnan tak akan pernah bisa membunuh Jin Taekyung seperti seluruh keinginan yang ia miliki. Hoi, kenapa kau tak segera membunuhku saja? Iya, tapi jika kau tak membunuhku dalam satu serangan, kaulah yang akan mati. Sebenarnya tetua Songil semakin merasakan kehadiran orang tersebut, merasa cukup khawatir dengan sesuatu yang berbahaya. Tapi saat itu Taekyung terus memberikan tekanan, semakin memberikan provokasi dengan seluruh perkataan aneh yang ia miliki. Sehingga saat itu dirinya sudah tak peduli lagi, yang mana The Tiger Swordman Songil akan benar-benar membunuh seorang bocah yang telah menghinanya. Dan akhirnya adanya sebuah teknik pamungkas dari 36 pedang segera tetua lesatkan, yang mana serangan tersebut bergegas menjemput Jin Taekyung dengan kecepatan yang luar biasa. Sehingga saat itu Taekyung harus tetap mampu mencoba menghindar dari begitu banyak serangan ki pedang yang terus menghampirinya. Tapi ini mustahil. Bagaimana bisa bocah sepertinya? Belum juga selesai pernyataan tersebut ia ungkapkan, tiba-tiba saja sebuah tendangan keras kini mendarat tepat di bagian perutnya, membuat tetua Songil kini harus terpental, terkulai lemas tak berdaya. Hoi, apa kau tak mendengar? Sudah aku katakan jangan pernah sekalipun kau menyentuhnya. Sial, jadi benar ya, orang ini adalah Raja Api Jeongang. Sebenarnya saat itu semua orang masih terdiam mengamati situasi dan kondisinya, karena bagaimana bisa tetua kuat dari Sekte Zongnan mampu dikalahkan hanya dengan sekali serang. Dan Taekyung pun kini benar-benar merasa lega dapat berhasil selamat dari beberapa serangan cepat dan mematikan. Kemudian menurut Kaisar Api, baru beberapa jam tak bertemu, bagaimana bisa Taekyung malah menjadi semakin arogan dan terlihat gila, seakan ingin benar-benar mati di hadapan seseorang kuat yang tak ia pahami. Dan akhirnya tak lama dari situ Raja Api bergegas mengurus sisanya, sedikit bernostalgia dengan seorang kenalan lama yang pernah ia jumpa. Bagaimana tulangmu yang patah? Sepertinya sudah pulih dengan baik ya. Tapi kenapa kau masih hidup? Dan bam! Yang mana saat itu sebuah gigi tiba-tiba menggelinding dengan begitu saja, membuat tetua Songil benar-benar tak percaya dengan kekuatan mengerikan yang kini menghampirinya. Wah, bagaimana bisa kau berbicara dengan nada seperti itu? Saat di umurmu 20, selain kasar dan sombong, kau hanyalah bocah penyebab masalah, bukan?
Sebenarnya berpuluh-puluh tahun silam Tetua Songil pernah ia selamatkan, namun bukannya mendapat sebuah ucapan terima kasih, beberapa hinaan justru malah ia berikan. Seakan saat itu Raja Api mencoba mencuri sebuah kesempatan bersinar yang tengah ia targetkan. Dan itu semua membuatnya kini diajar habis-habisan karena sama sekali tak mempelajari dari seluruh perjalanan hidup yang ia miliki. Bagaimana bisa 9 sekte besar menyerang orang biasa dan menyalahgunakan kekuatanmu? Sudah aku patahkan lehermu jika bukan permintaan mastermu padaku. Dan akhirnya beberapa pertanyaan tak mampu ia jawab juga, memilih untuk tetap diam atas seluruh keselamatan yang kini ia harapkan. Astaga, dia terlihat cukup tampan juga di usianya yang sudah tua. Aku jadi mulai menyukainya sekarang. Tak lama berselang, Tetua Songil kini mulai sedikit membuka suara, membuat Raja Api menjadi semakin geram atas seluruh keberanian tersebut yang malah ia tunjukkan. Sehingga adanya pemandangan tersebut sontak membuat mereka semua merasa cukup senang karena berhasil menyelesaikan sebuah masalah rumit yang cukuplah merepotkan. Tapi ini antara Sekte Zhongnan dan keluarga Taiyuan. Jadi ini jelas bukan tempatmu dengan bebas bisa turut campur masalahku, bukan? Mendengar pernyataan yang semakin terasa menjengkelkan, Raja Api kini sekali lagi memberikan tekanan. Bagaimana bisa dirinya malah menanyakan sebuah hubungan yang tak pernah ia perhatikan? Oi, Bada, jadi ngadan, lihatlah baik-baik anak itu. Aku Jeon Gang mempercayakan Divine Object dari klan Sourcing kepadanya. Jadi kau tahu apa artinya itu kan? Tapi ini mustahil. Itu berarti dia benar-benar muridmu, bukan? Dan Bams! Oi, kenapa kau bicara tak sopan lagi ya? Diamlah, selagi aku tak ingin membunuhmu. Mendengar sebuah pernyataan yang dirasa cukup janggal, Taekyung kini mulai mengaitkan semuanya mengenai seluruh perjalanan panjang sekaligus tak jelas yang pernah ia lakukan. Yang mana saat itu Cheongbong ternyata tak sedang bercanda juga. Terasa begitu sangat nyata atas seluruh analisis yang kini ia rasa. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana Tetua Songil kini berakhir tunduk di hadapan kehadiran Raja Api, merasa begitu sangat kesal dengan seluruh hasil yang ia dapatkan. Dan Taekyung pun kini mulai membalas perkataannya, memanfaatkan seluruh keunggulan maupun hierarki, melemahkan seorang junior yang tak bisa berbuat apa-apa. Kau, jadi sekarang kau berani menyaringnya di hadapanku? Itu hanya perasaanmu saja, Tetua. Mendengar sikap remeh tersebut, Tetua Songil kini kembali meluapkan amarahnya. Tapi saat itu Kaisar Api sekali lagi menunjukkan senioritasnya, berbalik turut membuli adanya seseorang yang tak tahu diri. Oi, dan kau, apapun masalahnya, kau tak seharusnya berbicara ceroboh terhadap seorang tetua. Dia mungkin tua-tua keladi, tapi dia juga punya cucu seusiamu. Dia mungkin juga sampah, tapi dia masih seorang tetua senior jauh dibanding dirimu. Iya, dia juga mungkin kotor maupun cerewet, tapi kau harus tetap sopan kepadanya. Dan akhirnya Raja Api kini malah terdengar semakin lebih brutal dengan seluruh perkataan aneh maupun beberapa perkataan yang sedikit menghina. Ia sekali lagi menegaskan untuk tak membalas keluarga Jin maupun memanfaatkan sekte yang ia miliki. Malah bersumpah. Bagaimana bisa orang sepertimu bersumpah atas nama sekte Zhongnan? Dalam hati Tetua Songil benar-benar merasa begitu dendam telah dipermalukan oleh keluarga Jin dan akan membalasnya di suatu hari nanti. Oi, bocah sialan, bagaimana bisa kau masih menunjukkan taringmu di hadapanku? Aku tak peduli kau membunuh Taekyung atau keluarga Jin, tapi begitu kau melakukannya, akan kukunjungi seluruh sudut di dalam sekte Zhongnan.
Sebenarnya Raja Api takkan pernah memberinya toleransi akan memusnahkan seluruh sekte Zhongnan jika dirinya masih terus bersikeras melanjutkan seluruh permasalahan yang ia ciptakan. Bahkan jika dirinya memilih melarikan diri, maka seluruh sekte Zhongnan akan ia ubah juga menjadi abu dan akan terus ia kejar hingga titik darah penghabisan. Tak lama berselang, Raja Api mempersilahkan mereka pergi dan ia pun tak lupa menawarkan beberapa cemilan jika mereka merasa lapar setelah proses dihajar. Tapi saat itu Tetua Songil memilih untuk segera pulang, sama sekali tak mampu berpikir lagi atas seluruh insiden mengerikan yang telah ia dapatkan. Dan akhirnya mereka pulang dengan begitu saja, tanpa pernah sekalipun berhasil membalas dendam atas seluruh perbuatan yang Taekyung lakukan. Aku Jin Wikyung memberi hormat pada Raja Api yang terkenal, Jeo Cheon Gang. Iya, dan kucapkan terima kasih setulus hatiku atas semua bantuan yang kau berikan kepada keluarga Jin Taekyuan. Keluarga Jin. Lalu apa kau ayahnya? Dan akhirnya beberapa umpatan dalam mendidik anak segera Kaisar Api berikan, terus mencaci kesalahan orang tua karena tak memberi nasihat yang semestinya. Tapi aku ini kakaknya. Oi, ayolah, kau tak perlu menggunakan cara itu bila ingin terlihat muda. Tapi itu benar, aku kakak sulungnya, pemimpin muda di keluarga Jin Taejuan. Lalu berapa usiamu? 40? 36. Apa? Maksudku, iya, kau terlihat muda. Yang pasti tak masalah sih jika kau memiliki istri cantik dan anak yang lucu, bukan? Dan akhirnya beberapa kata tak membuat Raja Api terlihat dekat, malah terkesan semakin memaksa atas seluruh pernyataan yang terus ia sampaikan. Ia berakhir menanyakan minuman untuk sesuatu yang lebih mudah dalam menjalin sebuah hubungan baru. Tuan Jeo, apa ada sesuatu hal yang membuatmu merasa tak nyaman, Tuan? Sial, apa kau akan merasa nyaman jika kau sekarang jadi aku, ha? Yang mana saat itu mereka semua berakhir memilih menikmati makanan di hadapan seluruh tamu, membuat Raja Api jelas merasa terganggu dengan seluruh situasi ramai yang kini tercipta. Ya, seakan Kaisar Api yang menjadi tontonan dengan terkejutnya mereka atas kehadiran seorang sosok legenda. Wah, jadi dia itu Raja Api ya? Wah, tak kusangka sih ya dia sekuat itu rupanya. Tak lama berselang, Taekyung merasa cukup bingung. Bagaimana bisa Raja Api masih tetap saja menolak untuk diajak pindah ke sebuah tempat yang mungkin lebih nyaman. Dia kan selalu suka tempat sepi. Sial, Pak Tua ini semakin sulit kupahami. Tuan, saya Munhu, bertugas di perdagangan Yancheon. Karena kekaguman saya terhadap Anda, saya telah menyiapkan hadiah kecil untuk Anda sekarang. Tak lama berselang, mereka mulai berdatangan menunjukkan aksinya, berusaha membuat sebuah hubungan baik demi masa depan yang mereka targetkan. Yang mana itu semua jelas membuat Taekyung menjadi semakin paham bagaimana bisa Pak Tua ini tetap menolak seluruh saran yang telah Taekyung berikan. Dan akhirnya berbagai macam harta kini berhasil ia dapatkan juga, merasa cukup lelah dengan seluruh sandiwara yang ia lakukan. Jadi Raja Api itu tak begitu berbeda dengan orang-orang lain ternyata. Kenapa kau menatapku seperti itu? Iya, aku jelas seperti mereka. Aku juga mengagumimu. Apa kau pikir aku tak tahu apa yang kau pikirkan, ya? Sudahlah, tak ada salahnya juga dengan kekayaan, bukan? Hanya itu saja. Jika seperti itu, ambillah, kau bisa memiliki ini semua atau apapun yang kau suka. Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung terkejut seketika dan ia pun hanya mampu terbengung mengamati sekaligus memikirkannya. Kemudian menurut Raja Api, itu semua hanyalah item kelas rendah dan akan jauh lebih berguna untuk Jin Taekyung dan lainnya. Dalam hati, Taekyung kini merasa semakin janggal dengan adanya seluruh perbuatan baik yang ia berikan. Bahkan saat itu dirinya mulai menyelaraskan seluruh kenyataan yang ada dengan sebuah praduga aneh yang kini ia rasa. Hoi,
Jangan bilang dia benar-benar ingin menjadikanku sebagai muridnya. Tuan Jeo, mungkinkah kau? Sepertinya aku sudah mulai mabuk sekarang. Aku akan beristirahat terlebih dahulu. Dan akhirnya tak lama dari situ Jin Wikyung segera mengantarnya masuk ke dalam sebuah kamar, menyisakan Jin Taekyung yang benar-benar merasa bingung dengan seluruh arti perbuatan yang Raja Api lakukan. Sebenarnya malam itu Taekyung tetap tak dapat berpikir secara tenang, terus-menerus merasa penasaran dengan seluruh pemikiran janggal yang ia dapatkan. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai memberanikan diri untuk sekali lagi bergegas menemui Raja Api sekaligus memastikannya. Tuan Jeo, apa kau di dalam? Aku tidur. Tapi aku kemari karena... sudah aku bilang, aku ini tidur. Ayolah, bagaimana kau masih terus menjawab jika kau itu tidur? Kurasa aku menjadi semakin penasaran sekarang. Namun saat itu Raja Api sekali lagi mengingatkan jika Taekyung tetap melangkah maju, tak akan pernah mampu lagi melihat adanya sinar mentari bersinar di esok hari. Tapi di sini terasa lumayan dingin. Jadi apa aku masuk saja? Mungkinkah kau mau kuangatkan dengan teknik Divine Palm of Fire, Dan akhirnya pernyataan tersebut membuat Taekyung memilih mengurungkan niatnya. Namun saat itu Raja Api tiba-tiba bercerita mengenai beberapa perasaan aneh yang kini ia rasa. Sebenarnya beberapa waktu lalu Kaisar Api segera menuju Zenyang, tempat di mana pertarungan mereka berdua berlangsung dan memakan korban. Dan ia pun mulai mencari lokasi tersebut dengan menanyakan beberapa orang bila salah satu anggota keluarganya telah meninggal di sekitar sana. Ia akan mengambil beberapa barang yang mungkin masih tersisa. Tapi kurasa aku tetap tak akan bisa membunuh atau menyelesaikan semuanya jika aku menemuinya. Ya, kau tahu, aku kembali teringat dan mulai menyesali kesalahanku dalam mendidiknya. Apa kau menemukan mayatnya? Kemudian menurut Raja Api di tempat tersebut sudah tak ada apa-apa. Entah cuaca buruk atau binatang kelaparan telah memakan semua hal yang tersisa. Ia seakan tak mampu menceritakan itu mengenai beberapa hal yang telah ia saksikan. Lalu Heavenly Fire Sword. Ya, benda itu akan menjadi milikmu mulai sekarang. Mendengar pernyataan aneh tersebut, Taekyung kembali memastikan bagaimana bisa benda suci milik klan Skorsing malah ia berikan kepadanya. Itu hanyalah omong kosong. Itu memang pedang mantan ketua klan Sorsing yang diturunkan pada aku. Dan sebutan itu sudah 100 tahun lalu. Ya, tapi mungkin masih tetap berguna juga. Mendengar pernyataan aneh tersebut, Taekyung merasa dipermainkan. Dan Taekyung pun mulai menanyakan mengapa dirinya malah mengumumkan di hadapan semua orang bila beberapa peninggalan dari klan Skorsing ia serahkan kepada Jin Taekyung. Kemudian menurut Raja Api itu semua untuk keluarga Jin juga, supaya tak ada yang berani lagi mengganggu seperti insiden sebelumnya. Maka mereka semua akan mulai berpikir dengan imajinasi liar seperti kenalan Raja Api lah, muridnya lah, atau dan sebagainya. Apa kau pikir aku mempercayakan benda suci klanku pada bocah bodoh sepertimu, ya, karena aku hanya memiliki seorang murid, maka terserah mereka menilai itu semua. Memahami penjelasan tersebut, Taekyung merasa lega dibuatnya, meskipun masih tetap merasa bingung mengenai sebuah alasan utama di balik kebaikan yang ia berikan. Mendapatkan informasi baru, nama item Heavenly Fire Sword. Sebenarnya pedang tersebut boleh Taekyung pinjam, tapi jika Raja Api mati di kemudian hari, maka pedang tersebut tetap boleh Taekyung simpan. Tapi berikan padaku untuk buku manualnya sekarang. Membingungkan sekali sih kata-katanya. Dasar Pak Tua bodoh. Sial, kenapa aku malah bisa kelepasan sih?
Dan akhirnya Raja Api Kian ingin segera memastikan mengenai beberapa patah kata yang telah Taekyung sampaikan. Ya, Taekyung segera meminta maaf karena tak sengaja terpeleset dalam berbicara. Terpeleset katamu? Wah, aku rasa janganku juga akan terpeleset sepertinya. Namun di saat serangan tersebut coba ia lesatkan, tiba-tiba saja buku manual segera datang menjemputnya, menghentikan seluruh serangan ganas yang kini ia siapkan. Sehingga saat itu Taekyung berakhir selamat, berhasil meloloskan diri dari seluruh ancaman maut yang tengah menanti. Dalam hati Kaisar Api kini mencoba untuk menerima keadaan, tak ingin lagi merasa menyesal atas seluruh kenyataan yang telah berjalan. Akulah yang seharusnya meminta maaf, tapi kenapa dia bilang aku orang tua bodoh? Sudah lama sekali tak aku dengar seseorang berani menyinggungku. Namun apa yang terjadi? Di mana rasa senang maupun semangat tersebut menimbulkan percikan api di bagian tangan, membuat buku manual tersebut berakhir terbakar, kembali merubah suasana Raja Api menjadi lebih emosi dan tak terkendali. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 32. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.